Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video di pertemuan ke-13 ini di mata kuliah pemrograman mobile, di sini saya akan menjelaskan tentang REST API dan mengimplementasikannya ke dalam proyek kami. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih REST API itu. Nah, REST API atau Representational State Transfer Application Programming Interface adalah standar yang memungkinkan sistem berbeda untuk saling berkomunikasi melalui internet. Nah, dengan adanya REST API ini, aplikasi bisa bertukar data dengan cepat dan efisiensi tanpa harus memahami detail teknisnya itu dari satu sama lain. Nah, apa sih fungsi REST API ini? Nah, yang pertama itu untuk menghubungkan sebuah aplikasi yang dimana memungkinkan aplikasi yang berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Yang kedua, mengakses data dari server. Nah, hal ini memungkinkan aplikasi untuk mengambil data dari server menggunakan permintaan HTTP. Nah, kemudian melakukan CRUD yang dimana menyediakan metode dasar untuk membuat, membaca, memperbaharui, dan menghapus data tersebut. Nah, adapun manfaat dari REST API itu sendiri ialah yang pertama, integrasinya yang mudah, yang kedua, pengembangan yang cepat, dan yang ketiga, skalabilitas dan fleksibilitas dari REST API tersebut. Nah, langsung saja untuk ketentuan di tugas pertemuan 13 ini, di mana kami itu disuruh membuat sebuah fitur untuk menampilkan informasi cuaca saat ini melalui public API. Yang kedua, buatlah menu baru. Nah, di dalam menu tersebut silahkan tentukan di mana letak dan konteks isi disesuaikan dengan studi kasusnya. Nah, untuk menampilkan sekumpulan data beserta gambar secara grid dari public API. Nah, seperti album. Kayak yang kemarin sudah kita praktikkan di pertemuan 13 di lab. Nah, langsung saja. Di sini kami ingin membuat tampilan cuaca itu di menu splash screen. Setelah splash screen, kemudian menampilkan daftar-daftar kayak jenis perawatan, salon dan spa sesuai studi kasus. Yang pertama kali dibuat itu di bagian welcome 4, di mana di dalam ini kita membuat override baru di dalamnya, yaitu untuk tombol cuaca. Nah, tombol cuacanya itu nanti ada di bagian header paling atas sebelah kanan, itu nanti ada tombol cuaca. Nah, jika diklik itu maka dia akan menampilkan informasi cuaca saat ini. Nah, khususnya itu di daerah Pekanbaru. Nah, kemudian ada Twitter activity. Nah, ini itu fungsinya itu membuat Twitter fragment tadi ke dalam frame layout di activity. Nah, ini dia Twitter fragmentnya. Kita pilih kan pada line 29 ini kota yang ingin ditampilkan cuaca itu Pekanbaru. Kemudian pada bagian ini dia tuh memuat data cuaca saat fragment itu dibuat, namanya load Twitter data. Kemudian kita melakukan binding di button refresh Twitternya, yang dimana dia akan memuat ulang data cuaca saat tombol refreshnya itu kita klik. Nah, kemudian ini dia. Ini juga merupakan buat Twitter.
Kemudian ada logikanya jika gagal memuat cuaca dan berapa derajat Celcius kah cuaca saat ini yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian dia akan menampilkan error. Oke. Selanjutnya di bagian pixel respon. Oh, ini. Ini kayaknya sih Twitter API client yang dimana, nah ini dia URL-nya untuk data tersebut. Kemudian ada di bagian apa ini? Selanjutnya itu ada di bagian model, itu Twitter model, dimana ada pun nilai-nilai dari atau value dari data tersebut, dimana kita menggunakan model data untuk respon API cuaca dari OpenWeatherMap tadi. Kemudian ini suhu kode negaranya. Nah, selanjutnya yaitu, nah ini dia, ini tuh di bagian layoutnya. Ini bisa kita ubah, tapi karena ini namanya sani matahari, dia tuh warna, kita buat warna kuning. Dia di sebelah kanan gitu, di halaman welcome. Nah, ini layoutnya, dia di sebelah kanan atas. Nah, ini dia merupakan layoutnya dengan nama tuh cuaca, dengan ID-nya button Twitter. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu baru yang dimana di dalam itu terdapat sekumpulan data beserta gambar secara grid dari public API. Nah, yang dimana jika data gambar tersebut diklik, dia akan menampilkan informasi detail dari data tersebut. Nah, kita akan buka dulu bagian langsung aja. Nah, ini untuk data API-nya. Ini merupakan data foto API kliennya. Nah, ini merupakan model untuk respon keseluruhan data dari Pixel API Search tadi. Foto search-nya. Ini untuk ke size-nya, dia small, medium, seperti itu ukurannya. Nah, ini ada total dari halaman itu, jumlahnya itu per halaman itu ada 30. Nah, kemudian kata kunci pencarian itu ada salon spa. Ini udah. Kemudian ini untuk modelnya, foto modelnya itu yang dimana pastikan ini sudah kita menggunakan search agar bisa dicari. Terus untuk menampilkan gambarnya juga, kita
Kita jangan lupa juga untuk menambahkan di bagian build Gradle model apps, yang dimana ini di bagian ini Firebase, kemudian ini retrofit, kemudian di bagian ini, kemudian jangan lupa ini dia, jangan lupa di bagian untuk fotonya tadi kita sinyalkan. Nah, kita coba jalankan. Nah, dia akan splash screen. Setelah splash screen kita continue. Kemudian dia ada di welcome yang keempat, di paling atas di seberang logonya. Kita klik cuaca. Nah, cuaca Pekanbaru saat ini adalah 30,5 derajat Celcius dengan kelembapan 60 derajat. Kebetulan lagi hujan, jadi kelembapannya itu tinggi. Nah, kemudian ada galeri inspirasinya. Nah, ini dia menampilkan informasinya. Mungkin kami letakkan di sini terlebih dahulu. Nanti kami akan menyesuaikan di mana letaknya itu. Rencananya kami akan meletakkannya di jenis perawatan sama produk untuk project kami nantinya. Kita coba refresh. Bisa dulu. Masih tetap sama. Oke, mungkin itu saja untuk tugas di pertemuan 13 kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.